langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan. Ya, demikian bacaan kita saat ini. Yesus berkata, berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. 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 Ya, rekan-rekan, ketika shalom diserukan, itu merupakan suatu keadaan di mana kita membagikan damai sejahtera kepada setiap orang yang kita sapa. Seperti bagaimana teman-teman kita yang Muslim menyapa dengan Assalamualaikum, seperti itu juga Shalom Alaikum. Kiranya kita semua dalam damai sejahtera itu. Saat ini saya membawakan bacaan dari Korintus, terinspirasi dengan ibadah evangelisasi minggu lalu. Kalau minggu lalu tentang bacaan dari Korintus tentang seruan atau surat Paulus kepada jemaat Korintus, bagaimana memelihara kasih. Saat ini saya secara umum akan menyampaikan terkait dengan bagaimana keadaan jemaat di Korintus. Ketika saya membaca latar belakang penulisan surat Paulus, konteks yang ada di jemaat di Korintus saat Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Korintus, saya ingin menyampaikan juga kepada kita sekalian. Minggu lalu di kelompok 7 saya sampaikan juga ini, tetapi mengantar masuk di dalam materi logos, dan di persekutuan pemuda saat ini saya antar ini sebagai bagian yang sebagian besar atau menjadi bagian umum dalam pemberitaan di dalam persekutuan saat ini. Karena jemaat di Korintus, kalau melihat perkembangannya sesuai dengan konteks yang ada di dalam surat Paulus ini sudah mulai mengarahkan keadaan di mana jemaat kita. Mulai mengarahkan keadaan di mana jemaat kita. Tetapi yang saya tekankan, yang saya ingin bagi terkait dengan apa yang terjadi di Korintus dan kenapa Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Berangkat dari kalau kita mengikuti ibadah Paskah kedua sekaligus penutupan perayaan kemarin di KDP di lapangan, Pendeta Jetroson Rense, Sekretaris Umum, menyampaikan bahwa GKST Jumat Maranatha sudah berkembang
sangat luar biasa. Persatuan, kesatuan di dalam jemaat sudah terjalin dengan baik. Tetapi yang harus diantisipasi ketika keadaan seperti ini terjadi, tetap ada satu sosok yang tidak senang, yang berusaha menghancurkan, berusaha memporak-porandakan persatuan dan kesatuan itu. Dan kalau melihat konteks yang terjadi di Korintus di tahun 52 Masehi, sekitar itu, masuk ke di saat itu mulai abad pertama, jemaat di Korintus sudah mengalaminya. Korintus ini, kota Korintus merupakan suatu kota yang kuno di Yunani, terletak di Yunani dan bukan merupakan kota yang kuno. Kenapa bukan kota yang kuno? Karena dia ini dihancurkan baru dibangun kembali. Karena memang dihancurkan oleh Romawi sampai porak-poranda, kemudian kalau dicatat sejarah, kemudian dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. 146 dia dihancurkan, 100 tahun kemudian dia dibangun kembali oleh Julius Caesar. Setelah pembangunan kembali, kota Korintus ini dikenal sebagai pusat provinsi Romawi. Ya, penjajahan Romawi sudah di Yunani dari sebelumnya, dan ini Korintus menjadi suatu pusat provinsi Romawi dan menjadi pusat perdagangan yang berkembang, khususnya industri keramik atau barang tembikar. Selain itu, kota Korintus ini juga dikenal karena kemajuannya yang pesat di dalam kebudayaan, pendidikan, dan juga karena banyaknya agama Helenis yang terdapat di sana, di mana mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewa Yunani. Awalnya ketika kekristenan belum masuk, disampaikan oleh Paulus Kefas, Apolos, ini Yunani, Korintus merupakan penganut agama Helenis, agama dari Yunani sendiri, dan juga agama-agama bawaan dari Romawi yang menyembah dewa-dewa, dewa Yunani, dewa Romawi. Ada agama Romawi juga memang mendasarkan diri pada kematian dan kebangkitan jasad atau dewa-dewa. Dan juga agama Helenis ini agama-agama yang berkembang di Yunani. Gereja di Korintus dia mulai berkembang ketika perjalanan Paulus yang kedua di tahun 52 Masehi. Paulus tinggal selama 18 bulan setengah tahun mengasuh gereja yang baru ini. Sambil sehari-hari ia bekerja sebagai tukang membuat tenda. Dari sinilah sumber pendapatan Paulus. Jadi kita bisa melihat, meskipun dalam konteks pelayanan yang dia lakukan, Paulus tetap menghidupi dirinya dengan suatu usaha yang ia gunakan untuk menghidupi dirinya, dan juga pemberian dari jemaat-jemaat. Karena kalau menganut sistem di Israel, ada suku Lewi yang betul-betul memang melayani, tidak memiliki pekerjaan lain, hanya melayani. Yang memberi makan mereka adalah 11 suku yang lain yang memberi makan orang Lewi. Tapi Paulus hadir, dia melakukan penginjilan di Korintus, dia kemudian menetap di sana selama 1,5 tahun, bekerja, menghidupi dirinya dengan membuat tenda. Paulus menyebut orang Korintus tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. Berarti berkembang sangat luar biasa karunia-karunia yang ada di Korintus. Kalau dalam catatan Roma 12 ayat 6-8, karunia-karunia itu terdiri dari berbuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, dan kemurahan. Jadi terkait dengan karunia pelayanan. Kalau dalam 1 Korintus dituliskan bahwa mereka ini, karunia ini adalah hikmat, pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau Paulus mencatat bahwa
Korintus tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, berarti dalam jemaat di Korintus karunia-karunia ini berkembang. Ini mulai saya tarik dengan kayak kenapa saya terinspirasi juga untuk membagikan kepada kita jemaat Maranatha Kalbar. Ya, kita mulai berkembang juga. Karunia-karunia yang ada, memimpin, menyanyi, apa semua, bahkan beberapa hal kita kembangkan, dan bisa juga dikatakan ketika saat ini dikatakan di Maranatha Kalbar, kita juga tidak kekurangan satu karunia apapun di Maranatha Kalbar. Ini gambaran jemaat di Korintus. Tetapi dari keadaan inilah, maka sesuai dengan surat Paulus ini, yang pertama di ayat 1 lagi, di pasal 1 lagi dia tuliskan bahwa dia mulai mengingatkan, dan memang mulai terjadi perpecahan dalam jemaat. Keadaan yang terjadi inilah membuat jemaat di Korintus menjadi sangat bergembira karena karunia itu. Dengan melihat asal muasal kota Korintus yang merupakan kota yang dibangun kembali oleh Romawi menjadi pusat provinsi Romawi. Kita tahu bersama kalau lihat di film-film bagaimana sistem atau kehidupan yang diterapkan oleh Romawi. Korintus merupakan salah satu kota yang disebut juga kota seks, karena banyaknya hal-hal maksiat yang terjadi. Ini berangkat dari sejarah Korintus. Kemudian dengan berkembangnya gereja, jemaat-jemaat mulai berkembang dengan Paulus menyatakan bahwa tidak kekurangan satu karunia pun. Kegembiraan inilah kemudian membuat jemaat di Korintus menjadi congkak, puas diri, sehingga keadaan jemaat menjadi kacau. Akibat kekacauan ini, jemaat Korintus mengalami suatu ekstasi atau kegembiraan yang meluap. Namun, ekstasi atau kegembiraan yang meluap ini ditujukan bukan lagi kepada Kristus yang mereka imani, mati, bangkit, memenangkan dosa dari umat manusia. Jemaat Korintus menyatakan ekstasi atau kegembiraannya itu terhadap hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang terjadi yaitu penyimpangan moral di jemaat Korintus dan dalam praktik penyembahan berhala. Jemaat Korintus mengalami pertumbuhan yang pesat dan kaya dalam segala hal, termasuk karunia roh, namun juga mereka kemudian menghadapi tantangan, yaitu perpecahan, ajaran palsu, dan masalah moral. Jemaat Korintus terpecah-pecah karena mengikuti tokoh-tokoh yang berbeda. Paulus juga, Apolos, Kefas. Selain itu juga ada ajaran palsu yang masuk Korintus yang menyebabkan kekacauan dan perpecahan. Kemudian surat Paulus inilah yang kemudian disampaikan kepada jemaat Korintus. Kalau melihat di ayat 13 ini berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk tetap mengedepankan, mendasari seluruh kehidupan persekutuannya atas dasar kasih. Dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa sekalipun berbahasa manusia dan berbahasa malaikat, jika tanpa kasih, seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini yang pertama diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di 1 Korintus 13. Kasih. Bagaimana kasih ini harus didasari dalam kehidupan jemaat supaya persatuan dan kesatuan jemaat itu tetap terjaga. Jika meskipun mereka berbahasa manusia, berbahasa malaikat, tetapi tanpa didasari kasih, maka seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Kalau di bahasa Alkitab terjemahan baru 2, gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Jadi kemarin latihan pertama lalu kasih, canang itu saya kira ini apa? Gerincing. Ternyata simbal, ya sama juga ini.
Gong dan canang atau simbal dia merupakan alat perkusi, jadi tidak akan bisa menghasilkan suatu keindahan bunyi. Hanya rameto, itu dikatakan oleh Paulus. Kalau cuma berbahasa Malaya bersama saya tapi tidak kasih cuma rameto saja. Tidak ada persatuan, tidak ada keindahan, kenyamanan di dalamnya. Bagaimana indahnya atau nyamannya ketika sebuah lagu diciptakan. Kemudian yang kedua disampaikan Paulus, meskipun telah memberikan persembahan semua tanpa didasari kasih, semua tidak akan bermakna. Meskipun memiliki banyak karunia, tetapi tanpa didasari kasih, itu tidak akan bermakna. Jadi seperti inilah yang kemudian diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saya dalam kesempatan juga secara konteks apa yang disampaikan oleh Paulus, ini juga menjadi bagian bagi kita sekalian. Ketika kita hidup berjemaat, khususnya kita sebagai pemuda gereja, di dalam hal ini kita merupakan tongkat estafet yang akan kita terima dari orang-orang tua kita untuk menumbuh kembangkan jemaat ini. Tetap harus mengedepankan bahwa ketika persatuan dan kesatuan jemaat itu bisa kita jaga, kita harus juga waspada bahwa ada hal-hal yang akan menghancurkan kita. Seperti yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, untuk mendasari semua itu atas dasar kasih, inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Konsep terlalu besar kalau berjemaat, tetapi dalam kehidupan kita persekutuan pemuda, ini ada beberapa momentum, ada kejadian-kejadian kemarin yang kita alami, yang kita kedepankan kasih itu di dalam kita komunikasikan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Saya tetap mengangkat dan menjadikan suatu kesaksian iman, cerita bagaimana awalnya kami pengurus ini mulai terbentuk. Kami pengurus dengan latar belakang yang ada, kemudian dihadapkan dengan perseteruan, tetapi toh kami bisa melewati itu. Dan ini sudah tahun keberapa? Ketiga, tinggal 2 tahun lagi. Kami mencoba pengurus mengedepankan kasih di dalam kita menjalin persekutuan, dan kita sekalian juga pemuda di dalam organisasi ini terus mengedepankan kasih. Dan di mana itu kita akan terapkan di dalam kehidupan kita di keluarga kita, kepada orang tua kita. Kemudian kasih itu kita terapkan dalam kehidupan kita di organisasi Persekutuan Pemuda GKST Jemaat Marta Kaua, kemudian di kehidupan kita berjemaat. Yakin dan percaya bahwa kesatuan dan persatuan itu akan tetap terjaga, dan perpecahan itu tidak akan terjadi. Kita tidak bisa meminta untuk tidak adanya terjadi suatu perselisihan atau penderitaan atau hal-hal yang menduka citakan terompe kehidupan, apalagi dalam organisasi. Tetapi ketika kita mengedepankan kasih, mengundang hikmat Allah untuk berkenan menyertai kehidupan kita di dalam organisasi ini, saya yakin percaya bahwa kita terus akan dapat menjaga keutuhan kekristenan, menjadi penyalur berkat, menjadi suatu generasi iman bagi gereja GKST Jemaat Marta Kaua. Semoga cerita kita di dalam kita kemarin merayakan Paskah ini akan terus kita bawa sukacitanya. Cerita kita pemuda, bagaimana kita tetap menjaga citra yang baik bagi kita sekalian sebagai pemuda gereja, dan bahkan menorehkan prestasi yang baik dengan kita dapat terlibat di dalam perayaan kemarin, kemudian menjaga ketertiban. Itu sudah sangat baik bagi kehidupan kita selanjutnya, kehidupan kita berjemaat. Saya tetap membawa cerita dan dari orang-orang tua bahwa kita pemuda tetap menjaga kerukunan itu, ketertiban. Dipesankan bahwa kita menjaga supaya tidak mencederai makna atau perayaan Paskah atau perenungan kita akan kematian kebangkitan Kristus dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, entah minum minuman keras atau yang lain. Toh itu kita dapat jaga dengan baik, meskipun ya kita ada melakukannya, tetapi tidak dalam lingkungan tempat kegiatan.
Dan ini yang harus kita jaga terus, bahwa ketika kita dari mulai kita umur sekarang sebagai pemuda gereja dapat menjaga wibawa generasi gereja itu akan menjadi suatu senyuman yang indah bagi orang-orang tua kita. Bagaimana gereja di masa yang akan datang, bagaimana iman itu akan terus bertumbuh, khususnya di dalam GKST Jemaat Maranatha KUA. Tuhan kiranya akan terus menyertai kita sekalian. Tuhan kiranya akan terus memberkati kita, dan tetaplah kita mengedepankan kasih di dalam kita bertindak dan melakukan setiap kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terpujilah firman Tuhan. Amin.